Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini tanggal 27 Mei tahun 2022 oleh anugerah Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu baru bagi kita, memberikan kita kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Ini sungguh kita harus syukuri karena kebaikannya selalu nyata di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudariku dikasih Tuhan, kesempatan hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 145 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Dan saya mau menyampaikan kepada kita hal-hal yang disampaikan oleh firman Tuhan, yang akan dituliskan dalam firman Tuhan, yang saya harapkan membawa kehidupan kita mengalami pembaruan demi pembaruan, dan membawa iman kita semakin kokoh dan semakin teguh di hadapan Tuhan, karena Dia memperbaharui kita dari hari ke hari melalui kebenaran firman-Nya. Apakah yang dituliskan di dalam Mazmur pasal 145 ayat 18 sampai dengan ayat 20? Dituliskan demikian Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Ibu dan bapak, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, melalui 3 ayat firman Tuhan ini, saya melihat tentang apa yang dijelaskan tentang 3 kelompok orang. Saya katakan 3 kelompok orang karena saya akan mengelompokkannya di dalam 3 kelompok tersebut. Yang pertama adalah disebutkan dengan orang yang berseru kepadanya. Yang kedua adalah orang yang takut akan Tuhan. Yang ketiga adalah orang yang mengasihi Tuhan. Itu menjadi perhatian dan sorotan saya melalui ayat 3 ayat ini, yaitu orang yang berseru kepada Tuhan dengan kesetiaan, orang yang takut akan Tuhan, dan orang yang mengasihi Tuhan. Iya, mari kita lihat satu persatu. Apa yang terjadi? Apakah yang dialami oleh orang-orang yang berseru kepada Tuhan dengan kesetiaan, dan orang yang takut akan Tuhan, dan orang yang mengasihi Tuhan? Ya, ini mungkin bisa saja terjadi dalam kehidupan seseorang yang mengalami semua ini. Tapi saya katakan ini bisa saya kategorikan atau kelompokkan di dalam 3 kelompok orang. Ya, tentunya kita semuanya harus melakukan atau mengalami ini kalau kita mau mengalami semua berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Perhatikan dengan baik ayat yang ke-18. Orang yang berseru kepadanya. Yang berseru kepadanya dengan kesetiaan, apa yang dialaminya? Dikatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Artinya orang berseru kepada Tuhan dengan kesetiaan, Tuhan itu dekat. Berseru itu artinya dia berharap, dia menyerahkan pengharapannya kepada Tuhan. Tuhan itu dekat dengan mereka. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan akan mengalami kedekatan relasi, keakraban yang khusus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, mari kita membiasakan diri berseru kepada Tuhan. Berserunya dalam kesetiaan, bukan sewaktu-waktu, bukan hanya saat-saat tertentu. Apalagi berseru kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan hanya pada saat ada butuh sesuatu. Ya kan? Kalau ada butuh sesuatu berseru kepada Tuhan. Kalau nggak ada merasa butuh lagi, ya dia melupakan Tuhan. Ya lumayan, masih lumayan. Tapi ada orang, dia butuh sesuatu, tapi dia tidak berseru kepada Tuhan. Bahkan dia mencari pertolongan di tempat yang lain. Namun Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagian firman Tuhan ini mengatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Berseru itu bukan berarti berteriak-teriak. Sekali lagi, tapi saya mau katakan orang yang senantiasa membangun relasi, membangun komunikasi dengan Tuhan. Tuhan itu dekat dengan mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka saya mengajak Bapak Ibu setiap pagi, setiap hari kita berdoa bersama-sama. Tujuannya apa sih? Membangun relasi dengan Tuhan. Disadari atau tidak disadari, Tuhan dekat dengan Bapak Ibu. Tuhan dekat dengan kita. Dia ada di sekeliling kita, Dia ada bersama kita. Bahkan dikatakan firman Tuhan bahwa orang yang percaya kepadanya
Kristus hidup di dalam dirinya. Ini sangat luar biasa. Maka saya mau katakan sekali lagi, mari kita membiasakan diri untuk berseru kepada Tuhan. Tapi yang kedua, yang berkat yang terjadi adalah bagi mereka yang takut akan Tuhan. Dijelaskan dalam ayat 19, ia melakukan kehendak orang yang takut akan Tuhan. Hal ini menjelaskan bahwa orang yang takut akan Tuhan, Tuhan melakukan kehendak mereka, mendengar teriak mereka minta tolong, dan dikatakan diselamatkan oleh Tuhan. Ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa jika kita memiliki kehendak tertentu, ada keinginan, ada impian, ada harapan, apakah itu harapan jangka pendek, harapan menengah, harapan jangka panjang, maka yang terbaik untuk kita lakukan, yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah miliki hati yang takut akan Tuhan. Kenapa itu saya sampaikan? Karena kalau kita punya impian, harapan, tapi tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, kita akan berjuang sendiri. Tuhan tidak menyertai, Tuhan tidak menolong. Tapi kalau kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, Tuhan yang akan menolong, mewujudkan, dan dikatakan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Saudaraku, pagi hari ini apakah Bapak Ibu punya impian, harapan, kehendak yang sedang Bapak Ibu mau wujudkan? Miliki hati yang takut akan Tuhan. Jangan bergerak dengan sesuka hati sendiri. Jangan hanya berfokus kepada tujuan yang kita mengharapkan. Jangan. Tapi fokuskan hidup kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Dengan demikian Tuhan campur tangan, menolong kita, menolong saudara untuk mendapatkan apa yang menjadi impian dan kehendak saudara. Luar biasa kan? Jadi kita tidak berjuang sendiri. Kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena dengan hati yang takut akan Tuhan, Tuhan yang akan ikut melakukannya bagi kita. Dan dikatakan orang yang takut akan Tuhan itu, teriak mereka minta tolong kepada Tuhan akan didengar. Wow, indah sekali. Dan saya mau sampaikan juga kepada kita, jika Bapak Ibu berdoa dan berdoanya di dalam hati yang takut akan Tuhan, berseru di dalam kesetiaan, tetapi sampai hari ini sepertinya jawaban doa Anda belum dipenuhi oleh Tuhan, saya beritahu, jangan tawar hati, jangan mundur, teruslah berdoa, teruslah miliki hati yang takut akan Tuhan, teruslah berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Sebenarnya Tuhan sudah menjawab doa kita, tapi Dia menunggu waktu yang tepat bagaimana mewujudkannya dalam kehidupan kita. Kalau kita berdoa dalam hati yang takut Tuhan, berseru kepada-Nya dengan kesetiaan, Tuhan yang berjanji dekat dengan kita, Tuhan berjanji akan melakukan kehendak, impian, harapan, dan mendengarkan teriakan kita minta tolong dan menyelamatkan kita. Luar biasa. Yang ketiga, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sikap yang sangat penting adalah orang yang mengasihi Tuhan dijaga oleh Tuhan. Wow, mengasihi Tuhan dijaga oleh Tuhan. Maka saya mau katakan, kalau kita mau mengalami penjagaannya, miliki hati yang mengasihi Tuhan. Karena Dia pasti menjaga orang-orang yang dikasihinya, menjaga orang mengasihinya. Hal ini juga sama kalau kita sebagai kepala keluarga, sebagai suami, mengapa kita melakukan hal yang terbaik, hal segala-galanya buat anak-anak dan istri kita? Ya karena kita mengasihi mereka. Tetapi juga karena mereka mengasihi kita. Betul saudara? Selagi ada ikatan kasih tersebut, maka hal itu akan membawa kita untuk melakukan segala yang terbaik. Menjagai mereka, menjagai orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Tuhan melakukan itu. Dan saya memberitahu, Tuhan Yesus mengasihi setiap orang berharap kepada Dia. Mengasihi setiap orang yang bersandar kepada Dia. Dan dalam kasihnya itulah kita mengasihi Dia dan kita akan mengalami penjagaan Tuhan. Ini hal yang istimewa. Kenapa saya katakan hal istimewa? Tuhan mau menjaga kita. Saudaraku, jika saudara mau meminta pengawalan dari kepolisian, dia akan mengawal saudara sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah terpenuhi. Jika saudara membuat atau menetapkan seorang satpam di rumah saudara atau di perusahaan saudara, saudara harus memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu. Dan kepada Tuhan, ketentuan untuk kita bisa mengalami penjagaan dari Tuhan, penjagaan yang tidak pernah terlelap, penjagaan yang tidak pernah kendor. Caranya satu, syarat dan ketentuannya satu, mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, penjagaannya nyata bagi kita. Karena Dia pasti menyatakan
rahmatnya, anugerahnya bagi kita. Dia memerintahkan malaikatnya untuk berjaga di sekitar kita, berkeliling di sekitar kita. Dan itulah sebabnya Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu membangun kehidupan kita menjadi pribadi yang senantiasa gemar berseru, membangun relasi dengan Tuhan dengan kesetiaan. Berseru kepada Dia bukan saat-saat kita butuh sesuatu, tapi karena kita membutuhkan Tuhan, mau membangun relasi yang akrab dan intim dengan Tuhan. Dan mari kita juga membangun diri kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, saya sudah berulang kali membahas melalui podcast ini, yaitu hati yang hormat kepada Tuhan, hati yang respect, hati yang kagum kepada Tuhan, hati yang sungguh-sungguh bangga terhadap Tuhan. Karena kata takut akan Tuhan itu adalah gambaran di mana kita sangat menghormati Tuhan, sehingga tidak ada kata lain dituliskan lagi yang melebihi kata takut akan Tuhan. Dan kita takut akan Tuhan, jaga dalam hati kita. Dengan demikian kita akan bisa melihat bagaimana Dia melakukan apa yang menjadi kehendak dan impian kita. Dan saya berdoa supaya harapan-harapan Bapak Ibu terpenuhi di dalam waktu-waktu ini, karena kita memenuhi satu hal, yaitu takut akan Tuhan. Yang ketiga adalah miliki hati yang mengasihi Tuhan. Di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi, jaga hati kita untuk terus mengasihi Tuhan. Jaga hati kita untuk terus hormat kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Jaga supaya kehidupan kita menjadi tetap setia kepada Tuhan. Dan saya percaya jika kita berseru kepada Tuhan dengan kesetiaan, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, maka kedekatan yang khusus dengan Tuhan, kehendak kita dilakukan Tuhan, teriak kita meminta tolong didengar oleh Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita, dan Dia akan menjagai kehidupan kita. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, di akhir renungan pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama, berseru kepada Tuhan dengan hati yang takut akan Tuhan di dalam kasih kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berseru kepadamu. Kami mau mengatakan, kami menghormati Engkau, kami mengasihi Engkau. Engkau tahu isi hati kami paling dalam. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami berharap kepadamu. Engkau menyatakan pertolongan-Mu. Kami ingin mengalami kedekatan yang semakin erat dengan Engkau. Kami ingin mengalami supaya Engkau memberikan jawaban-jawaban atas setiap teriakan doa kami. Dalam setiap teriakan doa kami, harapan-harapan kami, atas keluarga kami, atas pelayanan kami, gereja kami, bangsa kami, Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkannya. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang memberikan perlindungan, penjagaan dalam kehidupan kami. Dan itulah sebabnya ya Bapa, pada pagi hari hamba berdoa, menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Tuhan, Engkau membawa setiap mereka untuk senantiasa setia berseru kepada Tuhan, memiliki hati yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, nyatakanlah pertolongan demi pertolongan-Mu, nyatakanlah campur tangan-Mu, apa yang menjadi pergumulan harapan dari setiap saudara-saudaraku. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong di dalam nama Yesus Kristus. Pergumulan atas gereja, pergumulan dalam pelayanan, pergumulan dalam usaha pekerjaan, pergumulan dalam bisnis, Tuhan campur tangan. Karena Engkau melihat, Engkau membuktikan bahwa saudara-saudaraku semuanya berseru dalam kesetiaan, takut akan Tuhan dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Bapa, inilah menjadi doa dan harapan kami. Inilah menjadi impian kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bawalah bangsa kami, Indonesia, menjadi bangsa yang terus mengandalkan Tuhan. Dan biarlah di dalam bangsa ini semakin bertambah-tambah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, orang-orang yang berseru kepada Tuhan Yesus, takut akan Tuhan Yesus, hormat kepada Tuhan Yesus. Di bangsa ini kami percaya akan dinyatakan berkat, kemurahan, kemuliaan Tuhan akan semakin nyata di bangsa kami Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, hindarkan bangsa kami dari tindakan-tindakan yang buruk, hindarkan bangsa kami dari rencana-rencana orang-orang yang jahat. Kami berdoa Tuhan yang membawa bangsa kami menjadi bangsa yang terus mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu dan kami sambut hari ini dengan sukacita, karena kami tahu
Tuhan dekat dengan kami. Tuhan mendengarkan teriakan permohonan kami. Tuhan menjagai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus hamba juga berdoa, menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Jika ada di antara mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada dalam keadaan lemah, berikan kekuatan. Sedang mengalami pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar, kemenangan dalam kehidupan mereka. Karena mereka berseru kepada Tuhan, memiliki takut dan hormat akan Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, demikianlah renungan dan doa-doa kita pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menikmati berkat Tuhan hari ini, karena Dia menyediakan dan memberikannya kepada orang yang mengasihinya. Dan jika Bapak Ibu mengalami berkat Tuhan melalui renungan kita pagi hari ini, tuliskanlah di kolom komentar di podcast ini, supaya hal itu juga bisa menjadi pernyataan iman dan sekaligus bisa memberkati saudara-saudara kita yang menyaksikan dan mendengarkan podcast ini. Dan supaya banyak orang diberkati, kirimkanlah podcast ini kepada saudara-saudara kita yang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Dan jika Bapak Ibu juga punya pergumulan-pergumulan doa, ada hal yang perlu kita diskusikan, kirimkan melalui nomor WA di podcast ini. Percayalah, kita yakin Tuhan mendengarkan doa dan seruan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat, salam sukacita dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.